di luar sana, kita tetap mau bersyukur, kita tetap mau memuji Tuhan kita. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sungguh menyatakan Tuhan, saya percaya sungguh yang dalam diri kita. Kita tidak sakit, kita tidak biar takut sendirian menghadapi persoalan negeri ini. Mari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah semesta tuliskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Biarlah Tuhan kami senantiasa meninggikan nama-Mu Bapa, kami akan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan baik beracara maupun pada waktu pertengahan ibadah ini. Kami serahkan jalan ibadah ini dalam satu nama, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Jadi bersama Tuhan dan melayani Tuhan.
Biarlah Tuhan kuasa mujizat menyertai setiap langkah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku bergerak firman-Mu. Kamu tidak sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bumi kebesaranku. Apa yang sempurna Bapa dalam segala rencana dalam hidup kami Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku bergerak firman-Mu. Amin Tuhan. Aku tidak sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Sekalipun tantangan, persoalan, virus, bakteri ada di hadapan kami, tetapi kami tahu Allah Immanuel
Immanuel menyertai kami. Kami sehat, kami kuat, kami berkemenangan. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, nyatakan isi hati Bapa, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman. Kami tidak takut sebab Allah beserta kami. Kami tidak gentar sebab tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini dunia berkata, waduh ini banyak virus. Keluar aman atau tidak? Saya mau berkata di dalam Tuhan kita aman. Haleluya. Baik, kita akan belajar dari 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Ya, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu tuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, dan tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6. Sebab itu baiklah kita jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita lihat, bahkan sampai gula susah ya, benar ya, gula udah susah ya. Gula susah, beras dibatasi. Ini baru pernah terjadi waktu Kristus aja nggak seperti ini. Ini adalah masa-masa yang sukar. Alkitab menulis seharusnya orang Kristen sadar ini masa-masa kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Sadar, coba dikatakan di dalam ayat 5. Kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang kegelapan. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Banyak orang hari-hari ini berkata, aduh iman saya jadi lemah dengan virus ini. Aduh kok katanya Tuhan menyertai saya. Kenapa masalah ini ada? Saya mau berkata ini tanda-tanda bahwa kita harus berjaga kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Lihat saudara, virus ini saya membaca bingung. Ada yang bilang di besi bisa 5-6 hari. Tadi ahli virus saya dapat dari teman saya dokter, berkata kalau jorok virus itu bisa tahan lama. Virus akan mati kalau sinar matahari dan ultraviolet masuk. Artinya di rumah kita kalau matahari masuk, virusnya nggak akan tahan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini orang-orang sadar dan berjaga-jaga. Artinya kita siapin diri nih. Nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, betul nggak? Tapi dan berjaga-jaga, kalau Tuhan datang, saya siap nggak iman saya? Adakah Tuhan dapatin iman saya nggak? Allah tidak mencari hartamu, Allah mencari adakah ia mendapati apa? Iman di bumi ini. Hari ini kita hidup sebagai orang yang sadar. Tuhan, virus corona di mana-mana. Saya sadar, saya harus berjaga-jaga, yaitu saya siapkan diri sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan saya berjaga-jaga. Saya tadi di sini datang disemprot sanitizer, saya terima. Gereja kita disinfektan untuk saudara nyaman. Maka saya katakan, orang yang sadar, dia akan berkata, oke Tuhan, saya tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saya harus berjaga-jaga dalam iman.
khawatir kita kepada Tuhan. Dulu kita mikir, aduh Tuhan, ekonomi makin susah, saya hidup makin susah. Saya mau berkata, kalau kita orang yang berjaga-jaga, kita tidak khawatir karena kita tahu Tuhan pasti pelihara kita. Alkitab menulis kok, coba baca ayatnya yang ke-8. Marilah tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan apa? Iman dan kasih. Iman dan kasih. Kasih ada dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bagaimana kita berkata saya berbaju sirahkan tangan terhadap serangan iblis, kalau kita nggak punya iman, kita nggak punya kasih. Yesus, aku cinta padamu, tapi tidak pernah praktekkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, lihat hari-hari ini semua orang menjerit. Waduh, takut keluar, tangan cuci tangan sampai berkali-kali. Ada yang tidak mau salaman, pakai dengkul, pakai sikut, pakai kaki. Saya selalu berkata, saya belajar seperti Yesus, tidak pandang jijik orang lain. Amin. Saya hamba, saya percaya kok, saya punya berbaju sirah iman. Tuhan kasih saya sehat. Bangun tidur saya katakan saya sehat, saya kuat, saya menang, saya diberkati. Karena apa? Iman. Hari ini kita mesti belajar. Tuhan, saya sehat, saya kuat, saya menang, saya diberkati oleh Tuhan. Saya tidak akan meminta-minta karena iman saya kepada Tuhan. Dan kasih saya kepada Tuhan saya buktikan. Saya tidak khawatir karena itu saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini saudara adalah orang yang luar biasa. Amin. Allah menilai kerinduan hati kita. Tidak itu saja, bertobat-tobatkan harapan keselamatan. Tadi jam 3:30 saya baru tidur 2:30. 3:30 saya dapat WA dari Israel. Dia tidak terima dengan perkataan salah satu hamba Tuhan mengenai Israel. Dia bilang sama saya, Bu Marta, would you like to help me to give me your explanation about this pastor? Saya tanya why. Dia jelaskan, ini pastor kirim seperti ini, apa ini? Saya jelaskan sama dia. Oh, thank you, I see, dia bilang. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak punya pengharapan keselamatan, kita udah goyah, betul nggak? Orang bilang virusnya nyerangnya lama. Orang bilang ini, beberapa peneliti berkata, ini sampai Juli. Virus ini sampai Juli. Berapa bulan lagi? 4. Ekonomi tambah hancur. Ingat, masuk anak sekolah pasti duitnya gede, ya kan? Mau lebaran pasti barang-barang naik. Bukankah masa yang sukar, tapi ingat kepada anak Tuhan. Ketopong itu bicara tentang pikiran kita, punya pengharapan keselamatan di dalam Tuhan. Masa Tuhan gak pelihara dulu kita bisa lewati, betul gak? Kristus kita bisa lewati? Kita bisa lewati. Kalau kita punya iman, kalau kita punya pengharapan, kita tidak goyah terhadap apapun juga. Sebab Tuhan berkata, yuk Yesaya 41 ayat 10. Apa yang Tuhan janjikan bagi kita pagi hari ini? Bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Orang yang mengasihi Tuhan ada kemenangan di dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan, tangannya dipegang, tangannya diteguhkan oleh Tuhan hari ini. Kita gak akan dibiarkan Tuhan tergeletak. Saya teringat bagaimana Tuhan Yesus ngomong, kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau berkata beranjaklah, maka gunung ini akan
beranjak. Gereja sampah di Mesir itu tadinya letaknya dekat Sungai Nil. Tetapi ketika pastor, waktu itu gereja Katolik di sana ditantang, orang-orang yang tidak percaya di Mesir berkata, "Hai pastor, kalau engkau memang firman Tuhan itu benar, maka engkau berkata beranjaklah gunung, maka gunung ini akan beranjak." Pastor ini berpikir, aduh saya bukan Tuhan. Tetapi pastor ini percaya firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika kita punya iman, Tuhan sanggup untuk membuat daripada gunung itu beranjak. Pastor dengan beberapa orang berdoa puasa selama 3 hari. Menjelang 3 hari di mana orang-orang Mesir ini berkata kalau tidak beranjak kekristenan akan dimusnahkan di Mesir. Ternyata apa? Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Gunung itu bergeser 3,5 kilometer. Dan itulah namanya gereja sampah sampai hari ini, atau gereja Mokatau. Kita ini hari ini berkata, Tuhan, kalau usaha sepi, bagaimana masa depan saya? Lihat Tuhan yang berkata, aku meneguhkan kalau engkau tidak bimbang. Pendeta nggak tahu susah saya. Saya mau berkata, saya boleh tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan bilang, aku pegang engkau. Kalau engkau punya kasih, kalau engkau punya iman, jangan khawatir, sebab kasih Allah ada dalam hidup kita. Kita ini punya pengharapan. Banyak orang yang bilang sama saya, Bu Marta, bagaimana mungkin saat ini kita bisa aman dari virus ini? Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Ada kan lagunya? Aman kita dalam lindungan Tuhan. Saya punya kelemahan autoimun tubuh saya. Saudara lihat saya sehat. Saya ada autoimun. Obat saya nggak ada di Indonesia. Obat saya hanya ada di Malaysia. Dan saya berobat pada ahli darah. Semua orang berkata, aduh nanti dulu saya punya sakit. Kalau orang bilang, saya bilang sebentaran aja. Nah, tapi bersama dengan Tuhan hari ini saya mau berkata, aku punya Yesus yang luar biasa, sumber pengharapan keselamatan kita. Kayaknya saya sudah berapa tahun saya nggak berobat. Ya, saya nggak periksa darah 3 bulan sekali di Malaysia. Enggak, boleh aja tanya, saya nggak pergi ke Malaysia karena saya tahu Tuhan menyertai kita. Hari ini kita masih punya pengharapan kalau kita sadar virus ini, ekonomi ini merupakan satu tanda-tanda kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Bagaimana kita mempraktekkan iman, kasih, dan pengharapan ada dalam hidup kita. Ya, kita harus punya itu. Bapak Ibu, hari ini saya nggak tahu seberapa besar masalahmu, tapi yang saya tahu Yesus kita lebih besar dari segala-galanya. Dia berkata sudah genap di atas kayu salib. Coba lihat, bukankah ini pekerjaan iblis, saudara? Saya pernah khotbahkan, iblis datang hanya mencuri damai, sejahtera, betul, membunuh pengharapan, membinasakan iman. Sekarang yang dicuri damai sejahtera, kita banyak keluar takut, benar gak? Kita gak ada damai, aduh, besok gula jadi berapa lagi? Kalau saudara gak bisa gula ke rumah saya, gula sekilo gak bisa, karena gak ada minum, gak ada yang minum gula. Ya, aduh, bagaimana harga Indomie? Saya bilang, kalau ke Indomie habis, di rumah saya ada. Saya hobi yang habis makan Indomie kalau malam. Ya, saya kasih beras. Nggak makan beras, makan singkong kita masih bisa, amin. Nggak makan singkong, kita makan roti. Tapi kalau Yesus hadir, orang mati bisa bangkit, amin. Orang lumpuh bisa berjalan. Engkau harus punya keyakinan saya hidup sebagai orang yang sadar, orang yang berpegang pada pengharapan di dalam Yesus. Ayo kita kembali ke Tesalonika tadi lagi. Terus ayatnya yang ke-8. 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan, penyakit sampar adalah penyakit bukti murkanya Allah. Kita tidak akan ditimpa kalau kita bersama dengan Tuhan, amin. Kita
Kita kenal Tuhan gimana caranya? Ayo. Kalau saudara nggak pernah kenal Tuhan, saudara nggak pernah hubungan dengan Tuhan, nggak pernah ngomong sama Tuhan. Contohnya nih, saya nggak pernah ngobrol sama Agustina. Apa saya ngerti Agustina nggak? Enggak. Saya kenal Sisil dari kecil. Kelakuannya Sisil, ngambeknya Sisil, karena hubungan dari kecil. Tahu? Artinya kalau orang ngomongin Sisil, saya lebih ngerti. Ya, karena apa? Saya dan Sisil kenal dari dia masih kecil. Alkitab menulis kepada kita hari ini. Kita bisa mengenal kapan Tuhan datang kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Nanti malam cobalah, kalau kita khawatir hari ini, hitung itu bintang. Semakin bintang dihitung semakin apa? Semakin banyak. Bintang adalah janji Tuhan, bahwa Tuhan makin genapi janjinya dalam hidup kita. Ya, Tuhan makin genapi janjinya. Saudara, saya cukup tersentak dengan orang pakai ayat hari-hari ini. Lawan virus corona pakai ayat. Kalau ayatnya Mazmur 91 oke. Tapi dikatakanlah orang yang beribadah adalah orang yang bodoh. Itu saya nggak terima. Saudara bukan orang yang bodoh, tapi saudara orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa? Walaupun dunia bilang corona, saudara Corolla. Saya berdoa saudara punya mobil diberkati oleh Tuhan. Saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu apapun juga. Dikatakan oleh firman Tuhan dengan ayat 9 jelas. Tetapi beroleh keselamatan. Hari ini kita sudah Tuhan janjikan keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan khawatir. Saudara berkata, aduh Bu, aduh pendeta, saya nggak tahu besok kerja apa, usaha apa, ekonomi begini. Saya mau katakan, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Ada kan lagunya? Ya aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Tuh, masa Tuhan permaluin kita? Kita tidak ditimpa murka. Kalau kita pakai ketopong, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pikiran kita adalah pengharapan keselamatan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini bukan waktu main-main lagi. Kedatangan Tuhan sangat singkat. Amin. Minggu depan gak ada ibadah, tapi Bapak Ibu yang bilang, Cinining datang ke rumah saya ya, 3-4 orang saya berkumpul, saya rindu ibadah, panggil saya datang. Saya tidak mengandung virus corona, saya membawa Corolla. Ya kan? Saya akan layani. Karena apa? Bagi saya 2-3 orang sehati Tuhan hadir. Amin. Saya tetap melayani Bapak Ibu. Bu, bagaimana perjamuan minggu pertama? Saya percaya virus ini akan melalui doa kita untuk bangsa ini Tuhan akan stop. Yuk kita akan baca bersama-sama Mazmur 91. Kita baca bersama-sama, kita deklarasikan dengan iman. Mazmur pasal 91. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Yuk kita baca 1, 2, 3. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya,
Amin. Hari ini percaya kita dilindungi oleh Tuhan. Siapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Satu kali ada jemaat tanya saya, Cici, takut gak salaman dengan jemaat? Enggak. Cici gak takut dengan virus corona? Enggak. Karena di dalam aku lebih besar dari penyakit sampar, dari penyakit yang menular, karena Tuhan menyertai saya. Kalaupun Tuhan panggil saya melalui penyakit corona atau melalui sakit apapun, Tuhan bisa panggil saya. Oh, bener gak? Mati ada yang nentuin? Gak mati melalui corona. Saya udah siap. Siap tidak siap kita pasti mati. Cuman imannya siap gak? Baru corona takut. Gimana ngadepin kematian? Dulu tante saya kalau mau makan, dia bilang gini, kalau mati gue takut nih. Kenapa? Siapa yang nemenin di kuburan? Saya bilang, mati juga tante saya. Kalau kita siap menghadapi Tuhan, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya mau dipanggil Tuhan siap. Mau corona ke, mau dalam iman yang ini, pokoknya saya jaga iman di dalam Tuhan. Udah, jangan takut. Orang sampai aduh takut. Tandanya saudara belum kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, mati keuntungan. Ketemu Tuhan kok, lepas dari bayar listrik, lepas dari bayar internet, bener gak? Lepas dari khawatir virus corona, lepas dari rongrongan anak-anak, bener gak? Lepas daripada bilang begini, aduh besok makan apa? Kita di dalam Tuhan gak usah takut. Amin. Karena Tuhan menyertai kita. Mari kita mau berdoa. Ora batasi. Dia sanggup memulihkan kita. Jangan khawatir. Haleluya. Bapak, kau lihat jemaatmu yang setia ini. Kau tahu segala pergumulan persoalan mereka. Ajar kami sadar waktu Tuhan tidak lama lagi. Ajar kami mempersiapkan diri Tuhan, sadar bukan waktunya berbuat dosa, bukan waktunya hidup di dalam dosa lagi, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Punya iman, punya kasih, punya pengharapan akan keselamatan. Tolong kami, jangan kami dikuasai oleh emosi, jangan kami dikuasai oleh nafsu daging, tetapi kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hamba berdoa kalau jemaat mungkin secara manusia khawatir, tetapi hamba percaya malaikat Allah berpasukan bersama dengan kami. Allah Immanuel, Allah yang memberkati, mencukupi, Allah yang menyertai kami. Tidak ada virus bakteri dalam nama Yesus dihalalkan daripada kami. Ada kekuatan baru di dalam kami. Hamba berdoa untuk jemaat yang di rumah yang sedang menonton siaran ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka sehat, kuat, berkemenangan, dan mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hamba percaya Tuhan, hari ini kami umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hamba berdoa Tuhan, usaha jemaat diberkati. Apapun yang mereka lakukan, anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas, mereka mampu menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang ragu-ragu akan Tuhan teguhkan hati mereka di dalam nama Yesus. Amin. Akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Segala puji, segala
dari keluarga kami. Setiap langkah kami penuh dengan kuasa Allah. Hamba berdoa diberkati mereka yang usaha bekerja, rumah tangga mereka, anak-anak kami. Karena kami tahu orang percaya kepada Tuhan tidak ditinggalkan. Kami beruntuk tim medis, para dokter, orang-orang yang sakit, jamah oleh kuasa darah Yesus. Indonesia boleh penuh kemuliaan Allah. Virus corona stop dari Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Kami merendahkan diri kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni penutupan-penutupan gereja. Ampuni roh-roh murtad di Indonesia. Ampuni ketidakpercayaan kami akan firman Tuhan, bahwa Allah membentengi kami, Allah melindungi kami, Allah menyertai kami. Ingatkan kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami. Dunia usaha Tuhan lawan, kami percaya Tuhan pelihara kami. Kami tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Diberi kesehatan kepada jemaat, diberkati usaha mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka. Gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang hari-hari ini sedang khawatir, Tuhan, hamba berdoa teguhkan iman mereka. Karena kami tahu ini memang harus terjadi, memurnikan mana yang setia, mana yang tidak, mana yang percaya, mana yang tidak. Tetapi kami percaya dengan janji Tuhan, Allah Immanuel menyertai kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang yang dekat yang jauh, Tuhan menyertai. Bapak Ibu dan Saudara kasih, marilah kita pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya. Amin. Terima